Pemirsa, ramai jadi perbincangan di media sosial banyak pasien anak yang tengah melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Cuci darah biasanya dialami oleh orang dewasa. Bergabung pada sore ini bersama kami sambungan daring ada Ibu Dr. Heni Adriani, anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia. Langsung saya sapa, selamat sore Bu Dokter. Assalamualaikum, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, alhamdulillah sehat. Baik, tadi sudah kita dengarkan dari Ketua IDAI ya untuk kasus gagal ginjal anak di RSCM. Tapi sejauh ini hingga hari ini berapa kasus Bu ditemukan gagal ginjal terhadap anak? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya klarifikasi sedikit ya Pak ya mengenai kasus gagal ginjal ya. Gagal ginjal yang kita bicarakan di sini adalah gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik tahap akhir barangkali ya. Nah, kalau gagal ginjal kronik ini berbeda dengan gangguan ginjal akut, yaitu yang kejadiannya akut. Kalau gagal ginjal kronik itu memang dia sebelumnya sudah punya penyakit ginjal, kemudian mengalami penurunan fungsi ginjal sehingga harus menjalani terapi pengganti ginjal seperti cuci darah misalnya. Jumlah kasus yang ada kita pernah melaporkan di International Pediatric Nephrology Association di tahun 2017 itu jumlahnya adalah 1,4 per million age-related population ya. Jadi anak usia 0 sampai 19 tahun tuh ada 1,4 dari 1 juta seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga tentunya angkanya jauh lebih rendah ya sebetulnya. Mungkin bisa jadi karena memang penemuan kasusnya juga masih rendah di kala itu, kemudian juga akses terhadap cuci darah juga pada saat itu mungkin masih terbatas seperti itu. Jadi jumlah kasusnya memang tidak sebanyak dewasa, tetapi kita memang punya kasus-kasus anak dengan gagal ginjal kronik ini seperti itu Pak. Baik, saya konfirmasi berarti 60 di RSCM tersebut adalah kasus gagal ginjal kronik. Ya, betul. Untuk akut itu berbeda juga jumlah yang ditemukan IDAI begitu ya Bu Heni? Ya, gangguan ginjal akut itu dia adalah penurunan fungsi ginjal yang terjadinya mendadak seperti itu ya. Mungkin teman-teman semua ingat kejadian di tahun 2022 misalnya, pada gangguan ginjal akut ada kemungkinan terjadi proses recovery sehingga pasien-pasiennya tidak menjalani cuci darah secara berkelanjutan, berbeda dengan gagal ginjal kronik. Saya rasa di Indonesia ini tidak hanya di RSCM sebetulnya, center-center yang bisa melayani cuci darah pada anak. Jadi kalau misalnya di RSCM ada 60, kira-kira teman-teman kami, teman-teman yang ada di pusat kesehatan lain, misalnya di Bandung atau di Surabaya atau di Bali atau di Manado misalnya, mereka juga punya pasien dengan jumlah kasus yang mungkin kurang lebih begitu ya menjalani cuci darah. Cuma karena di RSCM itu kita ada center yang khusus untuk anak, jadi mungkin jumlahnya sekitar 60-an ya, lebih banyak daripada tempat-tempat yang lain seperti itu. Baik, bisa dijelaskan Dr. Heni, faktor apa yang memicu kepada anak sehingga menyebabkan ada gagal ginjal akut dan juga hingga kronik? Ini apa yang membedakan gejala dan juga faktor yang menyebabkan kedua hal ini? Kalau kita bicara gagal ginjal kronik dulu, mungkin Pak, gagal ginjal kronik itu umumnya dua penyebab utamanya. Kalau anak-anak yang kecil di bawah usia 6 tahun, umumnya penyebabnya adalah kelainan ginjal dan saluran kemih bawaan, atau bahasa Inggrisnya kita sebut congenital anomaly of kidney and urinary tract. Nah, yang masuk dalam golongan ini banyak sekali, misalnya kelainan dari bentuk ginjalnya, jumlah ginjalnya hanya satu, ukuran ginjalnya hanya lebih kecil daripada yang normal, atau misalnya ada kista-kista di dalam ginjalnya, seperti itu ya. Kalau di atas 6 tahun, umumnya penyebabnya adalah gangguan atau peradangan di ginjal. Kita mengenal beberapa kondisi seperti ini, glomerulonefritis misalnya, yang bisa disebabkan oleh lupus atau sindrom nefrotik, semacam itu. Sedangkan gangguan ginjal akut, dia lebih sering disebabkan kalau di anak-anak itu disebabkan oleh kondisi lain yang menyertai, misalnya pada anak-anak yang dehidrasi berat atau yang mengalami infeksi berat, sehingga terjadi penurunan aliran darah ke ginjal dan menyebabkan penurunan fungsi ginjal juga, seperti itu. Kalau untuk gejalanya apa dok ya? Apakah beberapa hal yang dicurigai kemudian di beberapa hari kemudian setelah anak ini tidak mengalami
buang air kecil yang normal 3 hari tidak bisa pipis atau kencing. Kemudian ada hal-hal lain yang juga saya himpun dari berbagai media sosial, Bu Heni. Ya, Hmm. kalau gagal ginjal kronik, kalau misalnya dia terjadinya sudah lama, seringkali yang muncul adalah gejala-gejala seperti anaknya pendek, ya, gangguan pertumbuhan, kemudian dia bisa jumlah urinnya berkurang, atau bengkak, atau tekanan darahnya tinggi, semacam itu. Nah ini sulitnya adalah pada gagal ginjal kronik ini seringkali karena kejadiannya itu sudah cukup lama ya, jadi gejalanya tidak terlalu nyata gitu sampai kemudian muncul keluhan-keluhan berkemih. Nah, tadi misalnya jumlah urinnya berkurang atau bengkak dan perubahan dari warna urin misalnya seperti itu. Baik, penanganan yang dilakukan adalah cuci darah begitu ya dokter, sehingga tadi saya simak ya informasi awal kita putarkan, paket awalnya menyatakan tadi anak yang diwawancarai oleh salah satu pewawancara tadi mengatakan dalam seminggu 2 kali cuci darah. Berapa lama biasanya cuci darah ini dilakukan, dokter Heni? Iya, ya baik, terima kasih Pak. Jadi cuci darah itu sebetulnya ada 2 metode ya Pak ya. Ini metode yang menggunakan mesin di center-center dialisis atau yang menggunakan perut atau peritoneal dialisis. Yang dikatakan 2 kali seminggu itu sebenarnya adalah cuci darah dengan mesin atau hemodialisis. Untuk anak-anak umumnya kita melakukan antara 4 sampai 5 jam tergantung dari ukuran anaknya, berat badannya, kemudian tergantung juga dari kondisi anaknya. Baik, berapa bulan biasa Bu dilakukan terapi ini sehingga harus sering ke rumah sakit nampaknya dalam seminggu 2 kali cuci darah. Iya, iya betul. Jadi cuci darah dengan mesin ini kalau kita sudah menyatakan seorang anak mengalami gagal ginjal kronik, maka dia akan menjalani cuci darah terus-menerus sampai dia bisa mendapatkan proses cangkok ginjal seperti itu Pak. Jadi lamanya tergantung. Kalau misalnya pasiennya itu sudah mendapatkan donor, kemudian bisa mengerjakan transplant dengan cepat, maka dia mungkin bisa mengerjakan mengerjakan cuci darah kurang dari 1 tahun, misalnya seperti itu. Baik. Ya, intinya dia akan menjalani cuci darah sampai dia bisa mendapatkan transplantasi ginjal. Hal-hal apa saja yang bisa dideteksi sejak dini kepada anak yang jajan sekolahnya mungkin harus diatur begitu ya Bu ya. Apa yang tidak boleh untuk dimakan atau bagaimana? Karena ini beredar ya di media sosial jangan terlalu banyak asupan gula. Ini benar Bu? Ya, baik. Sekaligus mengklarifikasi barangkali ya Pak ya. Jadi kesehatan ginjal itu memang perlu dijaga sejak dini. Hanya saja konsumsi gula, kemudian konsumsi garam yang berlebihan itu memang mempengaruhi fungsi ginjal secara tidak langsung. Artinya apa? Kalau kita melihat belakangan ini kejadian obesitas semakin tinggi, tentunya akibat dari konsumsi gula yang berlebihan, konsumsi makanan tidak sehat, dan juga berkurangnya aktivitas fisik seorang anak. Nah, faktor obesitas inilah sebetulnya yang mempertinggi resiko seorang anak mengalami gagal ginjal gitu ya. Jadi tidak secara langsung menimbulkan gagal ginjal. Nah, kemudian kalau ditanyakan apa saja yang kemudian harus dilakukan untuk mengevaluasi ginjal, kondisi ginjal anak, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana kecukupan cairan anak kita, bagaimana produksi kencingnya, berapa banyak sehari, berapa kali sehari, apakah warnanya sesuai atau ada perubahan warna, seperti itu barangkali Pak. Dan yang paling penting adalah memantau pertumbuhan misalnya. Kalau kita lihat anak kita pertumbuhannya tidak sesuai norma, segeralah bawa ke SPA untuk dicari penyebabnya. Dan ada hal-hal lain seperti pengukuran tekanan darah yang perlu dilakukan rutin pada anak-anak, juga pemeriksaan screening fungsi ginjal pada anak-anak yang berisiko tinggi untuk mengalami gagal ginjal. Terima kasih. Ya, bagaimana dengan anak yang mungkin orang tuanya punya komorbid atau punya penyakit turunan gagal ginjal, bagaimana Bu kemudian mencegah agar anaknya juga tidak mendapat hal yang sama di kemudian hari? Ya, kita harus melihat dulu sebetulnya gagal ginjalnya di orang tua ini penyebabnya apa ya Pak ya, karena tidak semua
penyebab gagal ginjal pada orang tua itu diturunkan ke anak misalnya seperti itu. Pada dewasa kita tahu penyebab utama gagal ginjal adalah diabetes mellitus. Nah, jadi kalau penyebabnya ini maka anaknya punya resiko apabila gaya hidupnya sama dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya orang tua ini memang penyebab gagal ginjalnya adalah kondisi kelainan genetik, maka kita harus melakukan screening tentunya, pemeriksaan urin, tekanan darah, dan fungsi ginjal secara berkala. Baik, Bu Heni, terakhir saya penasaran juga nih, ada yang juga beredar, apakah kita gemar mengonsumsi mie instan juga tidak boleh? Mie instan, minum-minuman dalam kemasan serba manis, apakah ini juga dilarang atau harus dijaga porsinya? Terakhir. Nah ya, baik. Ini banyak beredar di sosial media ya. Tentunya gaya hidup sehat itu disarankan untuk menjaga kesehatan ginjal. Maka makanan-makanan yang sehat yang kita pilih itu akan lebih baik untuk kesehatan fungsi ginjal. Oke, terima kasih atas informasi dan juga bincangnya pada sore ini dengan Ibu Henry Adriani, anggota Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, pemirsa, bicara soal cuci darah seorang